Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga pagi hari ini kalian semua tetap sehat dan tetap semangat. Nah anak-anak, pada pertemuan kita hari ini kita akan belajar tema 4 pelajaran bahasa Indonesia, yakni materi tentang pertanyaan dan wawancara. Nah anak-anak, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kalian pelajari hari ini dapat menjadikan ilmu yang bermanfaat. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah anak-anak, pada pelajaran kita hari ini Bu Eni akan membahas tentang pertanyaan dan wawancara. Nah, terlebih dahulu kita akan membahas tentang pertanyaan. Nah, anak-anak, apakah ada yang tahu apa artinya pertanyaan? Nah, pertanyaan adalah sebuah ekspresi keingintahuan seseorang akan sebuah informasi yang dituangkan dalam sebuah kalimat tanya. Pertanyaan biasa akan diakhiri dengan sebuah tanda tanya. Nah, pertanyaan juga punya ciri-ciri. Apa ciri-cirinya? Yaitu yang pertama, ciri pertanyaan yang baik. 1, sesuai topik. Jadi ketika anak-anak bertanya tidak boleh menyimpang dari topik yang kita bicarakan. Yang nomor 2 cirinya, jawabannya bukan iya dan tidak. Kalau jawaban iya dan tidak, berarti yang kita tanya tidak punya jawaban selain iya dan tidak. Jadi jawabannya mati ya, nggak boleh. Jadi kita tidak akan menambah pengetahuan. Yang ketiga cirinya, menggali lebih banyak informasi. Kita gali lebih banyak informasi supaya apa? Pengetahuan kita lebih luas. Yang keempat cirinya, diawali dengan kata apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, ini nanti akan kita bahas lebih lanjut ya, kata-kata yang berhubung dengan kata tanya. Ciri pertanyaan yang baik yang kelima, pertanyaan fokus atau tepat sasaran. Jadi anak-anak nggak boleh nyimpang ya dari topik yang dibicarakan. Ciri yang keenam, bahasanya harus benar, nggak boleh campur aduk. Kita pakai bahasa Indonesia ya kita tanya pakai bahasa Indonesia, jangan bahasa Indonesia campur dengan bahasa Jawa atau bahasa Arab atau lagi bahasa Inggris. Ya kalau paham, kalau yang ditanya tidak paham, nanti jadi pertanyaannya dan jawabannya tidak berkesinambungan. Nah, ini jadi ciri yang ke-7, antar pertanyaan berkesinambungan. Karena itu kita pakai bahasa yang baik, jadi antara pertanyaan dan jawaban ada kesinambungan, ada hubungan ya, tadi nyambung. Nah itu tadi ciri-ciri pertanyaan yang baik. Nah anak-anak, dalam bahasa Indonesia dikenal dengan 5 tipe pertanyaan, yakni 1, apa. Apa ini digunakan untuk menanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan isi atau pokok bahasan. Yang kedua, ada kata siapa, yakni untuk menanyakan orang-orang atau pihak yang terlibat. Yang ketiga, kata mengapa, yakni untuk menanyakan sebab atau alasan terjadi sesuatu. Dan yang kelima, ada kata kapan, gunanya untuk menanyakan waktu terjadinya sebuah peristiwa. Nah, yang kelima, yakni ada kata tanya di mana. Gunanya untuk menanyakan tempat berlangsungnya suatu peristiwa. Yang keenam, ada kata bagaimana, yakni gunanya untuk menanyakan cara atau proses pengerjaan sesuatu.
Dan yang ketujuh, ada kata tanya berapa. Gunanya untuk menanyakan jumlah atau satuan. Ya, anak-anak, ini 5 kata tanya. Jadi anak-anak harus tahu di mana meletakkan kata tanya itu dalam suatu pertanyaan. Nah, anak-anak boleh mencoba ya di rumah ya, atau baca-baca buku, terus kalian buat pertanyaan sendiri. Nah, nanti ada tugas sendiri dari Bu Eni ya. Nah, sekarang kita lanjut, yakni tentang wawancara. Wawancara atau biasanya dalam bahasa Inggris dikatakan interview. Nah, wawancara artinya adalah merupakan percakapan antara 2 orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Jadi wawancara itu juga punya tujuan. Tujuannya adalah apa? Untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Nah, wawancara ini juga dilakukan dengan cara menyampaikan sejumlah pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber. Nah, anak-anak, dalam wawancara juga ada langkah-langkah. Yang pertama, kita persiapan dulu sebelum melakukan wawancara. Persiapannya apa? 1. Buat janji dan minta kesediaan narasumber untuk diwawancarai. Jadi jangan langsung datang terus kita lakukan wawancara. Nah, belum tentu orang yang akan kita minta wawancara akan ada waktu ya atau bersedia. Jadi kita buat janji dulu. Yang kedua, tunjukkan kesan yang baik. Dengan cara apa? Misalnya datang tepat waktu, janji jam 8, datangnya jam 9. Nah, ini yang kita mintai. Jadi yang kita wawancarai nanti menghabiskan waktu ya, karena waktu yang kita janjikan jam 8, maka kita harus datang jam 8. Yang ketiga, berpakaian dengan sopan, jangan asal berpakaian. Kita lihat situasi ya anak-anak. Yang keempat, berbicara dan bersikap sopan. Kita jaga etika kita, tata krama kita ya. Yang kelima, menyiapkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan pokok permasalahan. Jadi anak-anak sebelum datang ke wawancara kita buat pertanyaan dulu, supaya ketika kita wawancara kita tahu apa yang akan kita tanyakan. Nah, yang keenam, persiapannya adalah pertanyaan yang baik mengandung unsur adik simba. Nah, adik simba ini singkatan ya dari kata tanya. Apa? Di mana? K-nya kapan? Siapa? M-nya mengapa? Bagaimana? Semuanya itu adalah kata tanya. Nomor 7, persiapannya berlatih agar tidak selalu membaca pertanyaan yang telah disusun. Jadi kita juga menghafalkan sedikit-sedikit supaya apa? Kita tidak fokus lihat buku terus, catatan kita terus. Jadi sebelum kita melakukan wawancara, kita buat persiapan yang lebih matang. Nah, anak-anak, setelah melakukan persiapan sebelum wawancara, kita sudah siapkan, baru kita langkah-langkah dalam melakukan wawancara. Ada 13 langkah ketika melakukan wawancara. Yang pertama, perkenalkan diri sebelum wawancara. Kalian kenalkan diri dulu, siapa nama kalian, asal dari mana, dan tugas dari mana, ya disebutkan supaya lebih akrab. Yang kedua, sampaikan tujuan wawancara. Nah, yang ketiga, mulai wawancara dengan pertanyaan yang ringan.
Yang keempat, cairkan suasana dengan menanyakan tentang kegemaran tokoh. Jika suasana sudah cair, baru hubungkan dengan persoalan yang menjadi topik wawancara. Yang kelima, sebutkan nama narasumber secara lengkap. Yang keenam, bawa buku catatan, alat tulis atau alat perekam saat melakukan wawancara. Kalian sudah melakukan dulu ya pada waktu wawancara tentang cara pembuatan tempe waktu kelas 3. Nah, yang ketujuh, dengarkan pendapat dan informasi dari narasumber secara saksama sehingga kalian tidak ketinggalan informasinya ya. Yang kedelapan, hindari menyela agar keterangan tidak terputus. Yang kesembilan, hindari minta pengulangan jawaban dari narasumber. Kalau minta pengulangan ini menandakan kita bukan orang yang cerdas, nggak tanggap ya. Yang 10, hindari pertanyaan yang berbelit-belit. Nah, yang 11, hormati petunjuk narasumber. Yang ke-12, hindari pertanyaan yang menyinggung dan menyudutkan narasumber. Dan yang terakhir, mampu mengambil kesimpulan dan tidak semua jawaban dicatat. Jadi kita buat kesimpulan apa baru kita catat, tidak semua yang diucapkan dicatat. Itu langkah ketika sedang melakukan wawancara. Nah, selanjutnya yakni langkah setelah melakukan wawancara. Kalau sudah selesai wawancara, apa yang kita lakukan? 1, mohon diri, pamitan ya. Yang kedua, ucapkan terima kasih. Dan yang ketiga, sampaikan permohonan maaf jika selama wawancara ada hal yang kurang berkenan. Nah, anak-anak, sekarang bagaimana format kalian ketika menulis laporan hasil wawancara? Yakni yang ditulis yang pertama adalah latar belakang. Nah, kenapa kalian melakukan wawancara ini? Latar belakangnya apa? Yang kedua, ada maksud dan tujuan. Di situ ditulis tujuannya apa ya. Kayak di contoh itu tujuan kegiatan ini ya apa? Kalian tulis. Yang ketiga, topik pembicaraan. Jadi menulis topik wawancara itu juga harus ada, karena di situ nanti yang kita bahas tidak jauh dari tujuan kita melakukan wawancara. Yang keempat, yaitu jangan lupa waktu dan tempat kegiatan. Kalian tulis di situ hari, tanggalnya, terus waktunya, terus tempatnya, ditulis lengkap ya. Dan yang kelima, laporan hasil wawancara. Menuliskan narasumber pewawancara dari hasil wawancara. Contohnya narasumbernya siapa, pewawancaranya siapa, dan hasilnya apa. Semuanya ditulis ya. Jangan lupa untuk laporan kita membuat hasil wawancara. Dan yang terakhir, kesimpulan. Menuliskan kesimpulan apa yang kita dapat dari hasil wawancara. Nah, anak-anak, itu tadi pembahasan kita tentang pertanyaan dan wawancara. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat, dapat kalian terapkan ketika kalian membutuhkan suatu pertanyaan atau melakukan wawancara. Nah, semoga hari ini Allah mudahkan setiap urusan kita semua, melembutkan hati dan meringankan langkah kita menuju kebaikan. Dari Bu Eni sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.